Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lobster mau ucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semuanya. Waduh, gak terasa kita sudah melewati 1 tahun 2020, sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini dan untuk sementara kita juga masih belum bisa tatap muka. Ya, tapi biarlah kita boleh tetap setia untuk ikut sekolah minggu, tetap setia untuk beribadah setiap minggu. Jangan malas ya adik-adik ya. Nah sekarang lo semua ngajak kita untuk menaikkan satu pujian, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita selama 1 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita mau menaikkan pujian, semua baik. Karena apa yang terjadi saat ini itu ada kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah kita selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Katakan sekali lagi, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih
untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang tahun 2020. Saat ini kami sudah memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu Tuhan apa yang bakal terjadi di tahun ini. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kami, memelihara kami, menuntun hidup kami. Dan biarlah setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkati kami melalui firman yang akan kami dengar ini. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena pada hari ini kita sekali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami Tuhan, supaya kami boleh dapat mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya Lause menayangkan di layar. Nah adik-adik bisa melihat di layar ada berbagai ucapan terima kasih dari berbagai dunia. Nah kata terima kasih itu menjadi sangat penting adik-adik. Kenapa ya? Ya karena ketika kita berterima kasih kita sebetulnya salah satunya adalah belajar menghargai orang yang sudah menunjukkan kebaikan kepada kita. Nah adik-adik, kapan terakhir kali adik-adik mengucapkan terima kasih? Coba ingat-ingat. Nah, lalu mengucapkan terima kasih kepada siapa? Mungkin papa, mama, kakak, adik, nenek, kakek, guru di sekolah yang mengajar online mungkin, atau teman-teman, atau Lause, atau siapa? Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan adik-adik untuk berterima kasih kepada mereka? Apakah karena mereka melakukan kebaikan? Apakah karena mereka sudah menolong adik-adik? Nah, adik-adik, tidak hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ternyata Tuhan Yesus waktu itu juga menekankan betapa pentingnya kita bersyukur, ya, betapa pentingnya kita berterima kasih. Nah, di dalam Alkitab kita akan mempelajari dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria itu adalah biasanya dianggap kelas kedua gitu ya, karena mereka perkawinan campuran ya, bukan Yahudi asli begitu. Nah, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi adik-adik, orang kusta ini biasanya dijauhi gitu ya, karena dianggap najis, kotor, atau istilahnya tidak tahir gitu ya, karena penyakit mereka bisa menular seperti itu. Jadi mereka tidak tinggal bersama dengan masyarakat, jadi mereka di tempat yang terpisah begitu. Dan di sini dikatakan ada 10 orang kusta. 10 orang kusta ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa ya agak jauh ya? Karena mereka sadar diri mereka itu nggak layak dekat-dekat dengan masyarakat, diri mereka kotor, diri mereka mungkin bisa penyakitnya nanti takut menular, makanya berdiri jauh-jauh. Nah mungkin kalau masa sekarang ya, ketika seseorang mungkin terkena COVID gitu ya, karena dia takut menulari juga orang lain, dan ya harus diisolasi gitu supaya tidak bertemu orang, karena nanti khawatirnya menularkan gitu ya. Nah jadi kalau waktu itu penyakit kusta itu dianggap benar-benar sesuatu penyakit yang
najis waktu itu gitu, karena bisa menular. Nah, lalu mereka berteriak ya. Mereka berteriak di ayat 13, Yesus Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka di sini sepertinya tidak meminta kesembuhannya, tapi meminta belas kasihan. Lalu apa respon Tuhan Yesus? Di ayat ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Tuhan Yesus meminta mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Kenapa kepada imam-imam? Karena biasanya imam-imam yang menentukan apakah seseorang ini tahir atau tidak. Begitu pula dengan orang kusta ini. Kalau dia sudah tahir, sudah sembuh, nah imam itu berhak menyatakan dia sudah sembuh, begitu. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi semuanya sembuh adik-adik. Nah, tapi begitu ya, hanya satu gitu ya, dikatakan di sini seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi orang Samaria ini tahu kalau Tuhan itu sudah baik, Tuhan sudah menyembuhkan. Jadi dia ingat kebaikan Tuhan, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia kembali dan memuliakan Allah ya dengan suara nyaring. Dia tidak hanya butuh kesembuhan, tetapi dia juga butuh relasi dengan Tuhan dengan bersyukur. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Jadi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang dia cari bukan hanya kesembuhan, tetapi yang dia cari juga adalah Tuhan. Tetapi dikatakan di sini ke-10 orang tadi kan semuanya menjadi tahir. Nah, yang 9 kemana gitu ya? Karena di ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi rupanya 9 orang kusta itu tidak kembali dan hanya satu. Dan Tuhan Yesus di sini mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang ini tidak hanya mendapatkan kesembuhan secara fisik, tetapi dia juga semakin beriman kepada Tuhan Yesus karena dia memuliakan Tuhan dan Tuhan menyatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, ini sangat menarik sekali ya, karena orang ini tahu berterima kasih. Dia tahu bahwa sebelumnya saya tidak bisa bergaul begitu ya dengan orang lain, dijauhi begitu. Tetapi ketika orang kusta ini sembuh, ya Tuhan, saya bersyukur sekarang bisa bergaul, sekarang bisa bertemu dengan teman-teman, tidak dijauhi lagi, dan dia tidak hanya berelasi dengan orang-orang ya karena kesembuhannya, tetapi dia juga berelasi kepada Tuhan. Makanya dia sangat bersyukur sekali dan dikatakan bahwa dia imannya telah menyelamatkan engkau. Dia juga membutuhkan berkat rohani dan Tuhan memberikannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tuh mengajarkan kita untuk pentingnya bersyukur, pentingnya berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Mungkin kebaikan Tuhan tidak kayak mungkin datang ke rumah, ketok pintu, memberikan sesuatu kepada kita, bukan ya, mungkin, tapi melalui orang-orang di sekitar kita begitu ya. Coba kita hitung kebaikan Tuhan. Misalnya saja kita bisa bangun pagi, ada orang yang lewat gitu, maksudnya nggak bisa bangun pagi, sudah selesai gitu umurnya. Kalau kita masih dikasih hidup, ya itu anugerah Tuhan. Kemudian kita masih bisa bernafas, kita tidak sakit dan dirawat di rumah sakit dengan menggunakan oksigen ya. Kalau tabung oksigen kan mahal gitu ya. Kalau tiap hari kita pakai tabung oksigen misalnya suruh bayar gitu, aduh udah berapa, kita hidup berapa lama gitu kita harus bayar. Kita kan tidak, tapi Tuhan memberikan secara gratis gitu ya nafas kehidupan ini. Kemudian kita juga bisa makan, bisa minum gitu ya. Papa mama mungkin masih papa mama bisa bekerja dan menolong kita untuk kita bisa makan dan minum, bisa membiayai adik-adik sekolah dan adik-adik bisa sekolah. Mungkin ada anak yang bisa sekolah karena pandemik ini mungkin kesulitan keuangan orang tuanya sehingga tidak bisa
sekolah atau harus pindah sekolah karena mungkin sekolah yang sebelumnya lebih mahal dan tidak bisa secara ekonomi hingga akhirnya harus pindah, kan bisa aja terjadi. Kemudian kalau adik-adik masih ada wifi di rumah, adik-adik bisa mengerjakan tugas-tugas dengan wifi. Begitu pula kalau bisa main gitu ya, dengan menggunakan wifi dengan kuota yang ada gitu ya, main handphone dan sebagainya, mungkin adik-adik menghibur diri dan sebagainya. Kemudian dengan wifi adik-adik juga bisa mengikuti ibadah online gitu ya, chatting dengan teman, nanya tugas dan sebagainya. Kemudian kita memiliki rumah untuk berlindung mungkin dari virus dan sebagainya ya, karena kalau kita ya keluar-keluar terus ya itu kan tidak aman begitu, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira coba adik-adik pikirkan hal apa yang adik-adik bisa syukuri begitu ya selama ini begitu. Apa yang membuat adik-adik bisa bersyukur ya di tahun ini ya, di tahun 2021 ini, apa yang membuat adik-adik bersyukur di bulan Januari khususnya? Apa yang membuat adik-adik bersyukur? Nah, kita akan tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui salah seorang orang yang pernah sakit kusta dan sembuh. Dia tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami jika di antara kami terkadang tidak bisa belajar bersyukur, tapi lebih bersungut-sungut dan lebih banyak menggerutu. Ampuni kami, biarlah kami boleh belajar mensyukuri dari hal-hal sederhana, dari hal kecil yang kami alami dalam hidup kami ya Tuhan, entah itu tentang makanan, entah itu tentang nafas kehidupan. Kami masih bisa sekolah, kami masih bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Kami juga bersyukur Papa Mama juga terus mengasihi dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami juga bersyukur sekalipun kami belum bisa bertemu secara di gereja, tetapi kami masih bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini benar-benar belajar ya bagaimana kita bersyukur. Bersyukur di dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu kita boleh tanam dalam hati kita dan kita tetap ingat juga. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi terang di tengah keluarga kita. Sekarang kita ingin memberikan persembahan, boleh siapkan handphonenya untuk men-scan barcode di layar ini. Sambil kita menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan
Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas setiap berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami, tidak hanya berupa uang, tapi persembahan melalui pujian dari suara kami ya Tuhan. Engkau terima juga Tuhan. Biarlah semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berlangsung dengan baik. Kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami buat hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan terus menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua yang beraktivitas untuk keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, di rumah masing-masing, Tuhan tetap menjaga dan melihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.